Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belakangan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PDIP yang saya ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten, sehingga uh, Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar Jokowi menderita penyakit langka ini juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya, mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya.
Tidak langsung ya. Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah, Jadi itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perlahan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saat ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum.
Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar, Jokowi menderita penyakit langka ini. Juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah
cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo maupun bertemu dengan cucunya di kediaman maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar Kota Solo. Seperti yang diberitakan memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya Kompol Syarif beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi. Ya Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah, Itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme, di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perlahan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di
Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PDIP yang saya ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten, sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar, Jokowi menderita penyakit langka ini. Juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di
di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stevens-Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stevens-Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stevens-Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya, mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya? Enggak langsung. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stevens-Johnson dan terus dibawa ke Jepang, itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah. Jadi itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo, di mana melalui akun media sosialnya Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya
terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dokter Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dokter Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun. Karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu, Dokter Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun, di mana penyakit serius itu kata Dokter Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dokter Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme, di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belakangan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PDIP yang saat ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten, sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beda kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik, di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners. Dan seusai ibadah,
Momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar Jokowi menderita penyakit langka ini juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir yang
akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya. Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah, Itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belakangan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saya ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga
mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak di calon yang sudah pilkada kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar Jokowi menderita penyakit langka ini. Juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu.
Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya, mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah. Jadi itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025, dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun, karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu, Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun, di mana penyakit serius
virus itu, kata Dokter Tifa, diduga karena beban berbohong selama 10 tahun, Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dokter Tifa, yakni autoimun dan hiperkortisolisme, di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belakangan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saat ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten, sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik, di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson
Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar Jokowi menderita penyakit langka ini juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar Kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, Ajudan Jokowi. Ya Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya. Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah, Itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perlahan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saya ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan.
Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Enggak lah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar Jokowi menderita penyakit langka ini juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun
kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar Kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya, mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya. Tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah. Jadi itu alergi kulit biasa ya? Alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025, dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun, karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu, Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun, di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun, Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme, di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik.
politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo perlahan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saat ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten, sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja untuk nantinya dicalonkan sebagai ketua umum. Namun hingga saat ini PSI sendiri belum memberikan statement terkait pencalonan ketua umum tersebut kepada politikus senior yakni Joko Widodo yang saat ini juga merupakan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekian rekan. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, yang di P3 saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak sekali. Saya di PSI aja lah. Berarti di luar PSI nggak ada partai lain yang dipertimbangkan? Di luar PSI? Ya nggak tahu, di PSI pun juga dicalonkan juga belum. Jadi di tengah isu mengenai kesehatannya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terlihat tampil di publik, di mana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Gedung Geraha Sababwana, Kota Solo, Jawa Tengah pada Jumat pagi tadi. Dan Jokowi juga datang bersama sang istri Iriana, di mana dia mengenakan baju koko putih dipadukan dengan celana bahan berwarna hitam dan juga peci hitam. Kemudian Jokowi dan istri ini tampak khusyuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Idul Adha bersama ratusan jemaah lainnya, dan kehadiran Jokowi di lokasi itu juga menarik perhatian warga Tribuners, dan seusai ibadah momen langka itu dimanfaatkan oleh warga untuk mendekat dan juga berfoto bersama mantan wali kota Solo tersebut. Dan beberapa warga juga terlihat antusias Tribuners mengabadikan momen kebersamaan dengan Jokowi. Dan meskipun berada di tengah kerumunan, tapi Jokowi tetap menyempatkan diri untuk menyapa dan juga melayani permintaan foto dari masyarakat dengan ramah. Dan Tribuners, sebelumnya juga beredar kabar mengenai kesehatan Jokowi yang dikabarkan menderita Stephen Johnson Syndrome yang kabarnya hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Jadi ini juga sudah dibantah oleh ajudan Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, di mana menurutnya sakit yang diderita oleh Jokowi ini hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Dan sejumlah kabar yang beredar, Jokowi menderita penyakit langka ini. Juga ada yang mengabarkan kalau beliau dilarikan ke Jepang akibat penyakit yang diderita, tapi Syarif memastikan bahwa semua kabar itu tidak benar. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April lalu.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ini diisukan mengidap Stephen Johnson Syndrome, di mana Stephen Johnson Syndrome ini adalah penyakit langka pada kulit dan selaput lendir. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan kulit seseorang mengalami ruam, lepuh, dan juga kemudian mengelupas, Tribuners. Dan selaput lendir termasuk mata, alat kelamin, dan mulut ini juga bisa mengalami kondisi yang sama. Kemudian ini ada penjelasan dari ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, yang menepis kabar tersebut. Jadi dia menegaskan kalau Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa, di mana alergi kulit Jokowi ini karena perubahan cuaca sepulang dari Vatikan begitu. Dan Syarif juga membantah kalau Jokowi sempat bertolak ke Jepang untuk berobat. Jadi kata Syarif, kabar tersebut adalah hoax. Dan seperti diketahui bahwa Jokowi memang menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus Vatikan pada 26 April 2025 lalu, Tribuners. Jokowi bahkan juga sempat sepedaan dan tidak mengalami gejala-gejala lain. Dan menurutnya alergi yang diderita ini tidak mengganggu aktivitas, termasuk melayani foto para tamu yang berkunjung di kediaman dan juga bermain bersama cucu. Dan dia juga tidak memungkiri kalau banyak pihak yang menanyakan setelah video wawancara Jokowi dengan kondisi kulit yang di luar kondisi normal begitu. Ajudan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, menepis isu yang mengatakan Jokowi menderita Stephen Johnson Syndrome hingga dilarikan ke rumah sakit di Jepang. Syarif memastikan isu tersebut tidak benar. Kamis 5 Juni 2025, dirinya beranggapan sakit yang diderita Jokowi hanya alergi kulit biasa karena perubahan cuaca selepas dari Vatikan. Untuk informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Solo, Andreas Kris. Rekan Andreas, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Alinda di studio dan selamat siang Tribuners. Benar sekali muncul kabar atau isu yang mengatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo mengalami penyakit atau sedang menderita sakit yang disebut sebagai Stephen Johnson Syndrome, di mana ada perubahan di bagian kulit dari Joko Widodo sendiri. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh ajudan Jokowi, yaitu Kompol Syarif, yang mengatakan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut hanya menderita alergi biasa pasca kepulangan dari Vatikan. Syarif juga membantah bahwa Jokowi sampai harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Jepang untuk mengobati penyakit tersebut. Syarif memastikan bahwa kondisi saat ini, kondisi Jokowi saat ini sudah cukup fit, namun memang tengah mengalami atau dalam proses penyembuhan alergi yang diderita oleh Jokowi. Bahkan Syarif menjelaskan beberapa hari terakhir Jokowi sudah melakukan aktivitasnya seperti bersepeda di Car Free Day Kota Solo, maupun bertemu dengan cucunya di kediaman, maupun mengajak cucunya untuk jalan-jalan di sekitar Kota Solo. Seperti yang diberitakan, memang Jokowi mengalami sedikit perubahan di bagian kulit tubuh Jokowi beberapa waktu terakhir, yang akhirnya memunculkan isu bahwa Jokowi mengalami beberapa penyakit atau dugaan-dugaan yang muncul dari kabar-kabar burung yang dari media sosial, seperti Jokowi disebut-sebut menderita Stephen Johnson Syndrome maupun autotomi. Namun hal itu secara tegas dibantah oleh pihak Jokowi melalui ajudan pribadinya, Kompol Syarif, beberapa hari terakhir. Terima kasih, demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Andreas Kris untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami pemirsa, berikut wawancara bersama Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, ajudan Jokowi. Ya, Bapak saat ini sedang pemulihan dari alergi kulit pasca pulang dari Vatikan. Tapi secara fisik beliau fit banget, nggak ada masalah. Berarti karena cuaca di sana atau gimana dan itu awalnya? Ya, mungkin cuaca ya di Vatikan, jadi penyesuaian, lalu pulang ke Indonesia, beberapa hari setelah itu baru muncul alerginya.
Tidak langsung ya? Enggak langsung. Enggak. Sudah ditangani dokter? Sudah ditangani. Kalau ada kabar soal penyakit Stephen Johnson dan terus dibawa ke Jepang itu gimana dan? Wah, hoax itu, nggak benar itu. Enggak lah, Jadi itu alergi kulit biasa ya? alergi biasa. Jadi bukan hanya soal ijazah Jokowi, tapi Dr. T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa ini juga memperhatikan kondisi fisik dari Joko Widodo. Di mana melalui akun media sosialnya, Dr. Tifa ini turut menyoroti perubahan wajah Jokowi yang menurutnya terlihat berbeda di tahun 2025 dan Dr. Tifa ini curiga kalau Jokowi terkena penyakit serius. Kemudian Dr. Tifa juga mempertanyakan apakah Jokowi mengidap penyakit serius yakni autoimun karena menurut Tifa wajah Jokowi saat ini dipenuhi dengan bercak hitam begitu. Dan melihat perubahan wajah Jokowi itu Dr. Tifa juga mengurai kemungkinan bahwa Presiden ke-7 ini mengidap penyakit serius selain autoimun di mana penyakit serius itu kata Dr. Tifa diduga karena beban berbohong selama 10 tahun Tribuners. Dan dua penyakit yang disebutkan Dr. Tifa yakni autoimun dan hiperkortisolisme di mana untuk diketahui bahwa penyakit autoimun adalah kondisi kekebalan tubuh seseorang yang menyerang tubuhnya sendiri. Nah, biasanya sistem kekebalan tubuh ini berguna untuk menjaga tubuh dari bakteri dan virus, tapi orang-orang yang mengidap autoimun justru sistem kekebalan tubuhnya lah yang menyerang tubuhnya sampai terserang penyakit. Dan penyebab penyakit autoimun juga belum diketahui secara pasti dari sisi medis, tapi ada beberapa kondisi yang diduga menjadi pemicu autoimun, seperti misalnya keturunan, terpapar infeksi bakteri atau virus, terpapar bahan kimia, merokok, dan juga obesitas. Setelah resmi dikeluarkan dari keanggotaan PDI Perjuangan, nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mulai santer disebut-sebut dalam bursa calon ketua umum sejumlah partai politik. Salah satu partai yang dikabarkan melirik Jokowi adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menilai banyak kader P3 yang lebih layak untuk memimpin partai berlambang Ka'bah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silakan rekan Anang dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan. Di Kota Solo, politikus senior sekaligus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belakangan mengungkapkan bahwa dirinya memilih Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk dijadikan ketua umum. Hal itu disampaikan Jokowi saat dia berada di kediamannya yang berada di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Ia menilai di Partai Persatuan Pembangunan PPP yang saya ini juga melirik Joko Widodo mempunyai banyak sekali calon-calon yang menurut Jokowi merupakan calon-calonnya berkapasitas, kapabilitas, dan berkompeten sehingga Jokowi sendiri tak ingin untuk bergabung ke P3K untuk menjadi ketua umum. Namun ia juga mengatakan memilih ke PSI saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi